Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian yang saya hormati, ceramah ketika sudah berlangsung lebih dari 30 menit, jamaah kita seringkali mengalami kejenuhan. Karena itu diperlukan penyegaran suasana, salah satunya adalah dengan humor. Humor itu bukan sekedar membuat orang menjadi tertawa, tetapi bagaimana humor itu juga memberi makna yang sesuai dengan tema yang kita bahas. Saya menulis buku Ceramah yang Lucu dan Menggugah. Buku ini isinya contoh-contoh bagaimana ceramah yang lucu, ceramah yang menggugah. Kalau kita berhumor, jangan sampai humor itu tidak sesuai dengan tema yang kita bahas. Banyak sekali mubalik-mubalik ketika berhumor tidak sesuai dengan tema, lalu malah mengemukakan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang diceramahkan itu sendiri. Satu di antara contoh yang ada di dalam buku ini adalah tentang saudara sepersusuan. Kita tahu bahwa seorang ibu harus menyusui anaknya. Bahkan ketika suami istri mengalami perceraian, nafkah tetap ada tanggung jawabnya dari seorang bapak kepada anak yang dihasilkan dari perkawinan itu. Tapi karena anaknya masih bayi, anaknya masih kecil, maka anak itu nafkahnya berupa air susu ibu. Seorang ibu harus menyusui dan seorang bapak harus memberi nafkah kepada anak melalui ibunya. Disitulah harus dimusyawarahkan antara seorang bapak dan ibu yang sudah bercerai ini tentang berapa biaya menyusui. Itu menunjukkan betapa pentingnya menyusui bagi seorang ibu kepada anaknya. Tapi kalau seorang ibu menginginkan biaya yang mahal dan si bapak tidak mampu, wanita lain boleh saja menyusui anak itu. Boleh. Yang penting jelas. Karena menyusui anak itu ada konsekuensi hukumnya. Misalnya kalau dia minta tetangganya menyusui anaknya, maka anak tetangga itu dengan anaknya itu menjadi saudara sepersusuan namanya. Karena saudara sepersusuan, maka si anak itu nanti kalau sudah dewasa, yang satu laki, yang satu perempuan, maka dia tidak boleh menikah. Kenapa? Karena dia namanya saudara sepersusuan. Tapi kalau ada anak muda mau nikah, dia tidak usah tanya kepada calon istrinya. Neng, dulu waktu masih kecil minum susunya apa, Neng? Kata emak saya, SGM, Bang. Oh, ini maaf saya sebut-sebut merek. Kalau begitu, sama dong sama saya. Berarti kata Ustadz kita nggak boleh nikah, Neng. Lah emang kenapa, Bang? Karena kita saudara sepersusuan. Bukan itu maksudnya saudara sepersusuan. Kalau itu namanya bukan saudara sepersusuan, tapi itu namanya saudara sepabrik. Maka setiap kita harus memperhatikan masalah ini karena nanti ada konsekuensi-konsekuensi hukum atas segala sesuatu, salah satunya adalah konsekuensi hukum yang berkaitan dengan menyusui anak orang lain yang membuat dia menjadi saudara sepersusuan. Buku ini adalah contoh-contoh saja, mudah-mudahan ini bisa membantu para mubalik agar kalau ceramah yang lucu tidak melantur kemana-mana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.